Shalom saudara, kembali saya dengan Andre di acara Wednesday Message, pesan dari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Saya sekarang berada di Dam Duriangkang, ya, hujan rintik-rintik. Di pesan hari Rabu ini saya ingin menyampaikan bagian ketiga atau sesi terakhir dari seri Dia Bukan Hanya Sekedar Kuasa, tapi Dia Adalah Pribadi. Mari kita baca ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah saudara, luar biasa. Ternyata murid-muridnya sudah pernah menerima kuasa Roh Kudus yang bisa mengusir setan dan juga menyembuhkan sakit-sakit. Kenapa saudara? Karena kata di sini tenaga, kata sini di dalam bahasa aslinya adalah dunamis. Kata yang sama yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi ternyata muridnya sudah pernah menerima dulu kuasa Roh Kudus sebelumnya. Karena ditulis juga di dalam Matius pasal 10 ayat yang pertama, juga di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 juga dituliskan bagaimana mereka menerima kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Tetapi yang membedakannya dengan pencurahan Roh Kudus adalah mereka tidak menerima pribadinya, hanya kuasanya saja. Mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi mereka menerima kuasa Roh Kudus. Nah saudara, sesuatu hal yang membedakan adalah apa? Ketika murid-muridnya hanya menerima kuasa, belum dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak mempunyai hubungan dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Kalau saudara baca di Lukas pasal yang 9, saudara mulai dari ayat yang pertama, saudara baca terus sampai ayat ke-46. Saudara akan temukan di situ di mana murid-murid Yesus bertengkar. Mereka ribut. Saudara tahu apa yang mereka ributkan? Mereka meributkan siapa yang paling besar di antara mereka semua. Saya yakin saudara, yang mereka ributkan, mungkin mereka berkata siapa yang paling banyak nyembuhin orang, siapa yang paling banyak mengusir setan. Saudara tahu, kuasa itu tidak mengubahkan hidup mereka, bahkan membuat mereka menjadi sombong. Mereka mulai melihat diri mereka, wih, aku ini banyak nyembuhin orang, mungkin aku paling terbesar di antara ke-12 orang ini. Saudara, itulah bahayanya daripada ketika kita hanya mau fokus kepada kuasanya, tidak mau hubungannya. Karena kita harus tahu saudara, Allah kita adalah Allah yang relational, Allah yang ingin mempunyai suatu hubungan. Maka itu dikatakan persekutuan Roh Kudus, suatu hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Kenapa saudara? Karena kalau kita hanya fokus kepada kuasanya, dan itu akan membuat kita menjadi sombong, saudara tahu apa yang terjadi? Ini akan mirip seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai 23. Dikatakan apa? Dikatakan, Tuhan, kami menyembuhkan orang sakit, kami bernubuat atas namamu. Tapi Tuhan menjawab apa? Aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripadaku. Saudara, Allah kita is Allah yang relational, yang ingin mempunyai suatu hubungan. Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa yang membuat saudara bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Tetapi terlebih di atas segala-galanya, Dia ingin mempunyai suatu hubungan dengan kita. Hubungan yang intim, kemitraan, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya akan memberikan ilustrasi yang mungkin saudara akan mengerti saudara. Alkisah di suatu kerajaan ada seorang raja yang sangat kaya raya. Dia di hari ulang tahunnya di ke-70 tahun, dia berkata bahwa biasanya saya kalau ulang tahun saya bikin pesta besar-besaran, saya undang semua bangsawan, orang-orang kaya, raja-raja dari negara-negara tetangga. Tapi kali ini saya ingin membuat berbeda. Saya ingin mengundang semua orang-orang miskin di negeri saya. Akhirnya saudara, mereka mengumpulkan semua orang-orang miskin, pengemis, pemulung, semua orang-orang yang tidak ada uang, yang sangat miskin untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Dan kemudian mereka makan bersama-sama dengan raja. Kemudian setelah mereka selesai makan, raja memberikan pengumuman yang mengagetkan saudara. Kenapa? Dia berkata begini, biasanya di ulang tahun saya yang terima kado. Orang akan memberikan banyak hadiah-hadiah dan kado-kado. Tapi kali ini beda. Kali ini saya ingin memberi kado kepada tamu-tamu saya. Jadi saudara-saudara semua yang di sini, saya kasih waktu 1 jam. Silakan ambil apa saja yang kamu mau dari istana ini untuk penghidupanmu.
Nah, saudara bisa bayangkan hiruk pikuknya setelah berita itu, saudara. 1 jam mereka mulai sibuk, saudara, mulai ambil piring gelas yang dari perak. Saudara tahu pasti semua barang-barang di sana gak ada yang murah. Mereka mulai mencopot lukisan-lukisan, lampu-lampu dicopotin, saudara. Bahkan mungkin sepatu rajanya dicopotin, mahkotanya, raja permisi, mahkotanya saya ambil, saudara. Cuman kemudian dari sekian banyak orang yang sibuk itu, saudara, ada satu orang yang berdiri di pojok dan dia tidak melakukan apa-apa. Dan ini menangkap perhatian raja. Raja perhatikan ini orang kenapa nggak mau ya. Sampai, saudara, kurang dari 1 jam semua sudah habis ludes dan mereka semua pergi meninggalkan ruangan istana raja. Hanya tinggal dia dan juga pegawai-pegawai raja. Dan raja akhirnya memanggil dia, kamu ke sini. Dikatakan, kenapa kamu tidak mau mengambil sesuatu apapun dari tempat ini? Apakah kurang mahal? Dia berkata apa, saudara? Orang ini, dia katakan, ya raja, saya tahu ini semua barang-barang mahal, tapi saya tidak ingin memiliki barang-barang ini semua. Raja semakin heran dan bertanya kepada dia, jadi kamu sebetulnya mau apa? Dia katakan apa, saudara? Dia katakan, saya mau raja. Oh, saya? Iya. Kenapa? Karena kalau saya memiliki raja, saya memiliki segala-galanya. Saudara, tahukah kalau kita memiliki pribadi Roh Kudus, boleh dikatakan kita memiliki segala-galanya yang kita butuhkan, saudara. Tanda-tanda mujizat, kesembuhan, nubuatan, bahasa roh akan ada di dalam kehidupan kita ketika kita mempunyai pribadi Roh Kudus ini di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mungkin saat ini belum bisa berbahasa roh, mungkin saudara belum mengalami baptisan Roh Kudus, saudara jangan berkecil hati. Kalau saudara mungkin sudah menerima bahasa roh, sudah dibaptis oleh Roh Kudus, bahkan mungkin minggu kemarin ketika ibadah pencurahan Roh Kudus saudara menerima, puji Tuhan, saya akan senang buat saudara. Saya sangat senang buat saudara. Karena Paulus sendiri berkata di dalam 1 Korintus 14 ayat 5, dia katakan, aku mau supaya kalian semua bisa berbahasa roh. Tapi saudara, kalau saudara saat ini belum dibaptis Roh Kudus, jangan berkecil hati. Yang penting saudara mempunyai pandangan yang tepat dulu, bahwa saudara bukan mengejar kuasa atau urapannya, bukan manifestasinya yang kita kejar, tapi pribadinya yang kita kejar, saudara. Saudara tahu, istri saya menerima baptisan Roh Kudus bukan di gereja, bukan di ibadah, saudara, tetapi ketika dia di kamar, dia sedang sedih, saudara, oleh karena masalah dia, dan dia berdoa kepada Tuhan di dalam kesedihannya. Tiba-tiba, boom, Tuhan membaptisnya dengan Roh Kudus, dia bisa berbicara bahasa roh, saudara. Luar biasa. Yang penting di sini adalah, saudara, Allah kita adalah Allah yang relational. Dia mau kita untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Karena saudara tahu, ketika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus, mempunyai satu relationship, persekutuan yang manis, yang indah bersama dengan Roh Kudus, kemitraan, saudara tahu apa terjadi? Kuasa urapan itu akan mengikuti pribadi itu, saudara. Mana maka itu Alkitab dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Siapa orang yang percaya? Orang yang percaya kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia dibaptis oleh Roh Kudus, kemana saja pergi, tanda-tanda dan urapan ini akan menyertai orang-orang percaya. Maka itu, saudara, pertanyaan saya kepada saudara adalah, apa yang saudara kejar? Apakah saudara mengejar kuasa urapannya? Seperti murid-muridnya ketika mereka diberikan kuasa dunamis pertama kali oleh Yesus, tapi akibatnya mereka menjadi orang yang sombong, bertengkar. Bahkan Petrus yang ngomongnya besar akhirnya menyangkal Yesus. Apa kita mau mengejar pribadinya yang bisa mengubahkan hidup kita? Yang dikatakan setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, mereka memberitakan Injil dengan berani. Ada suatu perubahan dalam hidup mereka ketika Roh Kudus pribadi itu tinggal dalam hidup kita. Pertanyaan saya, saudara, maukah saudara mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus? Kalau saudara mau, saudara berkata, Tuhan, baptis aku dengan Roh Kudus. Maka percayalah saudara, ketika saudara dipenuhi, saudara memiliki persekutuan yang intim, hubungan yang intim, kemitraan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tanda-tanda urapan kuasa akan menyertai hubungan itu, saudara. Karena Allah kita Allah yang relational. Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat buat saudara. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. God bless you.